Apakah saya menghampiri Tuhan Yesus dengan iman dan kepercayaan yang penuh harap? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Di tengah Perang Dunia II, Paus Pius yang ke-12 menempatkan seluruh dunia di bawah perlindungan khusus dari Ibu Juru Selamat kita dengan menguduskannya pada hatinya yang tak bernoda. Dan pada tahun 1944, ia memutuskan bahwa seluruh gereja harus merayakan hari peringatan Hati Maria yang tak bernoda. Peringatan itu dirayakan pada hari Sabtu setelah Hari Hati Maha Kudus. Devosi ini bukanlah devosi baru. Pada abad ke-17, Santo Yohanes Hudes mewartakan devosi ini bersama devosi kepada Hati Kudus. Pada abad ke-19, Pius ke-7 dan Pius ke-9 mengizinkan beberapa gereja untuk merayakan pesta Hati tak bernoda Maria. Pius yang ke-12 mengadakan perayaan dari Hati Maria yang tak bernoda bagi seluruh gereja, sehingga diperoleh dengan perantaranya kedamaian antar bangsa, kebebasan bagi gereja, pertobatan orang berdosa, kemurnian kasih, dan praktik kebajikan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Matius 8 ayat 5-17 menceritakan penyembuhan seorang hamba perwira oleh Yesus, menunjukkan iman dan kerendahan hati perwira yang besar, dan kekuatan Yesus untuk menyembuhkan baik secara fisik maupun spiritual. Pasal itu menekankan bahwa iman bahkan pada orang yang bukan seorang Yahudi pun dapat memperoleh penyembuhan dan dimasukkan dalam kerajaan Tuhan. Perwira, seorang pria yang memiliki kekuasaan, mengakui otoritas dan kuasa Yesus, menunjukkan kerendahan hati yang mendalam dengan mengakui ketidaklayakannya untuk menyambut Yesus ke rumahnya. Imannya bukan hanya dalam kekuatan Yesus untuk menyembuhkan, tetapi juga dalam perkataannya. Yesus kagum dengan iman perwira itu dan menyembuhkan hambanya dengan firman, menunjukkan otoritas ilahinya atas penyakit dan bahkan tatanan alam. Bacaan itu menekankan bahwa iman adalah kunci untuk memasuki kerajaan Allah. Iman perwira yang merupakan seorang non-Yahudi kontras dengan kurangnya iman dari beberapa umat Yesus sendiri. Kata-kata perwira itu, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Telah dimasukkan ke dalam misa, mengingatkan kita akan ketidaklayakan kita dan kebutuhan akan penyembuhan rohani sebelum menerima Ekaristi. Bacaan itu juga menyentuh kekuatan Yesus atas setan dan sakit secara umum, menunjukkan perannya sebagai penyembuh baik jasmani maupun jiwa. Renungan ini mendorong kita
untuk memeriksa iman kita sendiri dan percaya pada kuasa penyembuhan Yesus, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Bagian ini pun adalah bukti kuat otoritas Yesus, kekuatan transformatif iman, dan inklusivitas kasih dan rahmat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa kami, Engkau mengirimi kami satu-satunya putra sulung-Mu, agar kita terbebas dari dosa dan kematian. Tingkatkanlah keyakinan kami pada kekuatan penyelamatan yang berasal dari kata-kata-Mu, dan berilah kami kebebasan untuk mengasihi dan melayani orang lain dengan kemurahan hati dan belas kasih seperti Engkau yang telah mencintai kami. Yesus, Raja Kerahiman, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.